Ya, halo Sobat Unggul. Hari ini kita akan bersama dengan siapa nih? Wita Wita. Kenapa sih? Gue jadi kering gini soalnya baru pertama megang mic. Oh, Gitu, baru kalau- on mic-nya sekarang. Iya, tahu nih. Oh. Apalagi narasumbernya juga narasumber yang bikin hati bergetar gitu. Bisa gitu ya. Bisa, bikin bisa. bergetar ya. Ngomong-ngomong, kita ada bintang tamu siapa nih? Nah, hari ini tuh kita kedatangan pengurus dari HMJ Keperawatan. Nah, dengan Kak siapa? Sorry. Lesta. Kak Lesta terus Aku Hera. Kak Hera. Nah, Kak Lesti Kak Lesti. Lesti, Gue dari tadi penyanyi kali itu, pengen kan. manggilnya Lesta ya. Fokus dong, fokus. Iya, sorry. Aduh. Kak Lesta sama Kak Hera. Kak Lesta dari di HMJ Keperawatan jadi apa nih? Ketua Divisi PSDM. P PSDM, PSDM apa tuh? Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Oke, kalau Kak Hera sendiri? Aku sendiri jadi wakil ketua HMJ di Oke. periode sekarang. Orang penting berarti Iya, makanya. di HMJ Ya nih. betul dong, duduk lu. Bener dong, Iya, ini udah kan bener banget. Ketemunya yang orang penting nih. Iya. Ngomong-ngomong, HMJ nih kan dekat-dekat ini ada Hari Kesehatan Nasional ya. Nasional ya. Kira-kira apa aja nih kegiatan yang akan dilakukan oleh HMJ Keperawatan? Dari Kalau Kak Hera. kalau HMJ sekarang sih lagi mendekati acara tersebut ya, kita ngadain proker yang namanya Seminar Nasional dan Disnatalis. Jadi kita gabungin. Oke. Kalau seminar nasionalnya sendiri itu berarti dari luar kampus Iya. boleh ikut. Boleh. Hanya mahasiswa saja atau misalnya SMA boleh ikut. Mahasiswa dan yang sudah bekerja Oh. gitu. Dari profesi juga bisa ikut. Oke. Berarti seru banget ya. Jadi prokernya itu disatuin dengan Disnatalis ulang tahunnya HMJ ya? Iya. Keperawatan. Itu biasanya kan meriah-meriah gitu nggak sih? Ada Meriah banget dong, Kak. Biasanya apa aja nih kegiatannya selain misalnya seminar gitu tadi? Kayak tadi mungkin ada apa lagi selain lomba? Ada lomba sih, seminar. Seminarnya terkait apa? Temanya yang kemarin tentang home care. Oh, home Oke. care. Oke. Berarti pelayanan kesehatan di Home rumah care. gitu. Atau gimana? Oh, gitu. Oke. Emang selama ini HMJ Keperawatan ini kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kayak misalnya ada kegiatan sosialnya kah? Kemudian ada kegiatan kayak misalnya festival-festival mungkin kayak HMJ yang lain gitu. Kan HMJ kita ini baru mulai. Oh, baru gitu. mulai, Baru dilantik. menjabat ya. Iya, baru dilantik juga, baru menjabat. Jadi paling ya dalam waktu dekat ini cuma Disnatalis aja sih. Ini Disnatalis proker yang aja ya. emang besar, Hmm. memperingati hari ulang tahun keperawatan. Tapi nanti juga ada yang namanya Festival Rakyat tanggal 28 November ini yang diadain di Tambora sama teman-teman di sana. Kita ada sosialisasi kesehatan juga. Terus kami kebanyakan dari MJ itu ikut untuk sosialisasi kesehatan di Festival Rakyat di Tambora. Itu konsepnya berarti offline ya? Offline. Atau, Offline. Gitu. Itu dilaksanakan kapan? 28 November. Oh, sebentar lagi ya? Iya. Minggu depan ya? Iya. Oh, ternyata luar biasa Iya, sih. makanya kesulitan banget gak sih? Iya, ada Sama kesulitan gak sih? kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan sama pandemi ini kan terbatasi nih. Hmm. Jadi, iya gimana tuh? Kalian strateginya gimana? Siasatinya sih kayak sebelum kita ngadain proker kan ada rapat-rapat online kayak gitu kan. Terus ya mau nggak mau kita juga harus punya planning B nih kalau misalnya pandemi masih tetap berlangsung, planning B-nya ya online kayak gitu, gimana cara yang ngubah lagi kayak tetap asik aja kayak gitu acaranya walaupun online. Nah, kalian ini kan dari mahasiswa keperawatan semester berapa sekarang? 5. Semester 5. Iya. Kak Hera juga? Aku 5 juga. Oke. Mulai bergabung di HMJ Keperawatan kapan sih? Kalau aku dari semester 3 udah menjabat juga, cuma sebagai anggota. Baru Oke. naik jadi wakil itu baru di periode sekarang sih. Oke. Kalau Lesta sendiri Aku baru banget. baru ya? Uh-uh. Kenapa? Kenapa nggak kayak Kenapa? Hera yang dimulai dari Keluar. semester 3? Karena sih waktu itu belum ada minat yang Gambaran muncul. gitu. Iya, belum ada gambaran aja. Maunya kayak- kuliah, pulang, kuliah, Iya, pulang. kupu-kupu Apa ya. pacaran deh. Enggak. ujungnya Cet. ini ya renyah ya. Aduh. Atau Gimana? Iya, waktu itu nggak ada pikiran kayak buat ikut organisasi. Belum kegambar aja HMJ itu kayak gimana sih gitu. Ya udah kuliah, kuliah, pulang. nah kalau gitu. sekarang kenapa kepikiran? Buat ikut organisasi. Itu dilema juga sih aku buat milih Oh iya. organisasi HMJ kayak gitu. Jadi
ya udah aku banyak banget sih benefitnya nanti. Akhirnya ya. Kalau Kak Oh, Hera oke. sendiri gimana tuh? Dari awal kan udah Udah, ikut organisasi nih, menggebu-gebu. Wah, Itu udah kenapa tuh eksistensi alasannya? Karena aku tuh pengen apa ya, memunculkan yang aku tuh kayak itu tadi apa sih bahasa Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak Jadi malu memang ternyata. pas di Lanjut. di semester 3 memang pengen pengen bergabung biar ada kegiatan mungkin ya, atau gimana? pengen menonjolkan sih kayak aku tuh bisa loh gitu kayak ngomong di depan orang banyak, atau kayak Oke. kan di organisasi tuh kita kayak ada yang apa ya, sosialisasi gitu kan karena aku itu orangnya introvert banget atau kayak pendiam Introvert. banget gitu kan, Ah. terus pengen kayak bisa gitu loh Bisa. bersosialisasi di depan orang banyak tuh kayak gimana sih gitu. Dari organisasi ini aku belajar banyak banget soal kayak bersosialisasi di luar kampus atau di dalam kampus tuh seperti apa gitu. Karena mungkin sebenarnya berbeda mungkin kalau zaman gue waktu kuliah dulu. Oh, lu gua- pernah kuliah, Wit? Enggak sih, kayaknya gue langsung kayaknya gue masih SMA Oh, ya. iya, Oh, iya, enggak. iya. Jadi waktu gue dulu kuliah dulu sama tuh kayak Lesta. Jadi awal-awal tuh ngapain sih ikut organisasi, Iya. mending cepet Cepet lulus cepet gitu, lulus, biar gitu kan. apa namanya, ngikutin kuliah aja gitu, kuliah aja kerjain gitu. tugas, udah Mm-mm. pulang. Tapi pas di semester ketiga sama waktu itu kan kita waktu di semester 1 itu udah boleh ikut Ikut organisasi. tapi gue males kan. Jadi pas di semester 3 gue ngeliat oh iya kayaknya asik nih ikut organisasi. Organisasi. Jadi selain acaranya kan banyak tuh yang kita buat. Kalau gue dari komunikasi tuh acaranya tuh banyak lah gitu. Soalnya ada sesuatu yang kita Iya. nggak dapet di kelas, kita Dengan dapatkan di organisasi gitu. Jadi kalau di kelas kan kita ya udah Oh dengerin ya, secara dosen. teori aja, apalagi lu Mm-mm. komunikasi kan. Iya, jadi nggak bisa public speaking sama sekali. Terus kalau misalnya kita di luar, beda dong dengan di dalam kelas sama di luar kelas yang di dalam organisasi gitu beda. Jadi kita kelatih mandiri juga kelatih menurut gue. Nah, kalau Hera sama Listi nih, dari kalian berorganisasi, apa sih yang kalian dapat Yang kalian dapat sejauh ini ya. sejauh ini? Sekarang mungkin udah lama. Ya silakan. Kalau aku sih itu kayak public speakingnya tuh terasa gitu sedikit kan. demi sedikit ya. Oke. Yang tadinya aku nggak berani buat ngomong di depan orang banyak tuh jadi kayak berani gitu kan. Terus Malu-malu gitu ya. jadi kayak gitu. Ya, Terus terus gimana? banyak sih pengalamannya tuh kayak yang tadinya apa ya, kayak mungkin karena aku juga dulu bukan sekolah kesehatan gitu kan, terus kayak praktek pun jarang gitu, ikut berorganisasi itu kan sering kayak ngadain namanya apa, cek kesehatan gitu. Nah jadi kayak Mengupgrade ya diri. gitu, mengupgrade diri aku kayak aku bisa loh kayak gitu sih. Kesulitan gak sih pas awal-awal? Oh iya sih. Iya. Kesulitan banget sih kayak Oh, Keteteran ya? tapi sedikit demi sedikit lah ya udah mulai kebangun rasa percaya karena diri jadi mungkin. suka berorganisasi jadi aku ngejabat lagi di tahun ini. Ih, gitu. mantep berarti. Membuktikan dong Iya. berarti. Kalau Kalau Lesta gimana? Lesta? Aku baru-baru berorganisasi ini ya itu tadi benar banyak bersosialisasi, berinteraksi Iya. sama orang banyak kayak gitu kan, jadi banyak relasi-relasi bertambah lagi. Betul. Iya kayak gitu. Jadi kita tahu juga nggak ngadain kegiatan kan bukan di dalam kampus Dalam juga kan, kampus, di luar iya. kampus, tahu gimana bersosialisasi dengan masyarakat luar kayak gitu. Tapi kekurangannya kan sekarang nih, terutama Lesta kan baru menjabat, terus Iya, pas lo pandemi pandemi lagi. itu gimana itu jadi? Mensiasati itu tadi kayak paling kan nanti dengar kan pandemi itu bakal berakhir Nah, atau amin. kita normal lagi lah Iya, amin. ya awal tahun kayak gitu. Itu sih banyak planning nanti di awal tahun yang Yang ya, udah kegiatan ada, oh ya. offline. Kalau kita bicara tentang planning, aku pengen nanya tentang proker apa sih yang ini kan menjabat baru ya? Iya. Apa sih proker dari HMJ Keperawatan sendiri, khususnya dari Ibu Ibu Wakil Ketua. Ibu Iya, Wakil. Wakil Sebelumnya HMJ itu himpunan mahasiswa Siswa? jurusan kan? Iya. Berarti di bawah BEM. ya? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Apa Soalnya sih? banyak yang belum tahu nih. Oh ya, Heeh, buat mahasiswa HMJ, baru iya. khususnya ya. Jadi ada BEM, ada HMJ gitu. Di Jadi atas kalau misalnya ini ada proker apa aja nih? banyak nanti. sih. Cuma karena kita online gini kan, prokernya juga dibatasi banget. Kita ada yang dekat-dekat ini sih ada Disnatalis Oh, yang Disnatalis keperawatan, lagi jalan terus ya. ada
pengabdian masyarakat juga. Oke. Terus ada makrab juga, yang mungkin ada plan A, plan B, entah online atau offline. Terus ada seminar nasional juga yang ke volume 2. Terus yang terakhir itu ada festival dari kami gitu, kayak live musik atau mungkin nanti kalau ada seru gitu. banget Itu tuh ya pasti yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Itu Kalau sih- makrab tuh biasanya HMJ keperawatan kemana sih? Yang Ke puncak sih Oh, Kak ke biasanya. puncak. Karena kita bosan ke puncak, jadi mungkin pengen ganti sih. Oh, ke Oh, yang Bali ya, ganti Bali. ke Bali. Bisa Boleh. jadi. Bisa ke Bali. Aku mau ikut lah kalau Ah, iya. gitu. Saya juga mau. Oh iya. Nah kalau dari Lesta sendiri karena baru nih, ada rasa kaget nggak sih? Wah, yang ekspektasinya kemarin offline jadi bisa ngadain acara kayak Iya. festival gitu kan? Padahal kan aku mau ketemu sama orang-orang gitu. Sekarang gimana nih? Enggak sih, karena kayak kan sebelum daftar jadi anggota juga kan kayak udah tahu pasti ini pandemi bakal berlangsung Oh. lama banget kayak gitu, pasti banyak proker-proker yang diadain online kayak gitu, jadi nggak terlalu kaget juga, udah kayak tahu resiko kita tuh. Kagetnya tuh kayak gimana? Ayam. Ya, juga. Itu kakak sih kayaknya. Kucing gitu ya enggak ya? Oh iya. Terus Iya gitu itu ya. sih, kayak udah tahu bakal resikonya gimana. Nah kalau misalnya tadi kita bicara tentang pengabdian masyarakat, nah Iya. kalian kan udah semester 5 nih di di jurusan keperawatan. Apa sih kaitannya antara jurusan kalian dengan misalnya pengabdian masyarakat, apa aja sih yang dilakukan di pengabdian masyarakat itu? Mungkin lebih kayak ngasih edukasi sih Edukasi. ya Kak. Edukasi kesehatan, pelayanan kesehatan Wah, gratis. pelayanan kesehatannya tuh apa aja tuh? Oh. Biasanya yang udah sempat dilaksanakan. Cek gula darah, Iya, cek gula darah, Tensi ya, seperti tensi. tensi kayak gitu. Cek kesehatan lah lebih tepatnya. Lebih cek. Oh. Jadi itu semua usia yang ada di lokasi itu boleh ikut gitu. iya. Oke deh. Biasanya terakhir ngadain pengabdian masyarakat di mana? Untuk periode ini Iya, belum. karena kita periode kemarin juga belum terlaksana, jadi Oh, kita iya, belum juga ya. iya mau laksanain, semoga di periode kita itu Oh, terlaksana. bisa. terus kalau keperawatan ya, khusus keperawatan jurusan keperawatan, ini kan offline ya. Iya. Jadi kalian nggak bisa ke lab gitu ya? Online, Kak. Oh iya online. Iya. Kok grogi sih Bapak? Enggak, saya lagi mengawang-awang gini. Oh. Enggak Ya jadi. karena online, Iya. jadi nggak ke Nggak lab bisa gitu ke ya. lab ya. Enggak. nggak bisa. Digantiinnya dengan kegiatan apa dari fakultas sendiri? Nggak ada sih, paling kayak sesuai yang di e-learning aja, ada modul, ada penjelasan materi lagi. Oh, iya. Mungkin Video. pemantapan materinya kali ya. Iya. Tapi kangen ya kalian ya pasti. Banget dong, Kak. Ah, Kangen ya. yang Karena kalian beda, kan? kangenin apaan tuh? Beda lah suasana di Beda. rumah, kita belajar di rumah sama praktek tuh kan beda banget kan. Apalagi kita keperawatan yang dibutuhin tuh kan itu gitu. Iya, Skill ya, prakteknya. Iya, gitu. Kayak yang kalau suntik gitu kan lihat online, oh ternyata kayak gitu, tapi pas kita praktekin tuh beda gitu Oh iya rasanya. itu Terus tuh. salah suntik. Iya, itu tuh bentar. So kita tadi karena Kak Hera udah ngebahas tentang suntik nih. Kan gue juga agak-agak takut sama jarum suntik gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri memang dari awal udah berani atau ada kan mungkin beberapa orang yang benar-benar takut gitu. Disuntik tuh takut. Takut darah Kalau juga. takut darah yang kayak gitu-gitu. Kalau kalian sendiri tuh gimana sih? Kalau aku Apa udah berani dari awal enggak ya? sih, kalau aku pribadi emang aku jujur, aku juga takut Oh, disuntik. takut ya? Sampai waktu itu pernah praktek mengambil darah disuntik, itu bener-bener kayak nangis aku di lab. ya? Sama dosennya Bu Ati, sama dosennya tuh Waduh, nyebut apa nih? iya Iya, dia nggak juga tadi gitu-gitu. Tapi aku emang bener-bener Tapi takut aja. lama-kelamaan jadi Terbiasa. terbiasa Iya, ya. iya. Kalau Hera sendiri gimana? Iya sama sih, kayak takut juga gitu kan, takut apalagi sama ke temen gitu kan. Itu aku Itu sampai nanti 4 prakteknya kali. ke siapa? Teman ke teman. Ya Oh, teman ampun. ke teman. Langsung. Kalau misalnya temennya salah, Aku tuh sampai 4 kali waktu itu. Waduh. Masya Allah kasihan ya temennya. Dikasih apaan itu, janji jiwa apa? Sian banget. Iya, Darahnya nggak apa-apa. diambilin. Nggak apa-apa, cuma emang bengkak gitu kan. Tapi Masya Allah gak apa-apa bengkak. Nggak apa-apa bengkak. Oh, gitu. Tapi memang belajarnya gitu kali Iya. ya. Terus kalau keperawatan ini kan identik sama cewek ya. Itu kalian di keperawatan sendiri ada nggak sih cowoknya gitu? ada dong Kak. Ada ya? Ada. Oh biasanya keperawatan tuh banyak kan cewek gitu. Soalnya kan dari apa nih? Dari ini Iya, ya, mungkin perempuan perawat sendiri itu perawat. identiknya sama Iya, perempuan gitu. perempuan. Iya. Ternyata ada yang cowoknya juga Ada. ya. Ada. Sekarang malah lebih banyak peminatnya kayak gitu, maksudnya Cowoknya? cowok ke
keperawatan mungkin banyak di seluruh Indonesia pasti nggak cuma Iyalah, karena mungkin kemarin tuh kita pernah ngundang dari PSHT, itu dia ternyata Anak keperawatan. anak keperawatan. Oh, iya, Pas ada kita ya? tanya, pas kita tanya kenapa sih mau masuk keperawatan, kak jarang tahu cowok masuk keperawatan. Jadi karena jarang itu saya masuk. Gitu. Yang jarang tuh gizi, Gizi, keperawatan tuh biasanya. Ya kesehatan jarang yang cowok sih, Iya. tapi ternyata di Ada. keperawatan sekarang udah banyak ya. Udah. Nah kalau misalnya kayak tadi tuh praktek, kalian mulai belajar apa namanya, kayak suntik Praktek ya. gitu-gitu, itu mulai kapan sih? dari semester berapa? dari semester 1 sih kak. Dari semester Dari satu? iya. Oh iya, berarti dari awal kan udah diajarin langsung. Iya, diasah gitu lah biar karena kita kan semester 3 itu ada kayak namanya caping day gitu kan, ada PKL ke rumah sakit, mungkin biar kita tuh nggak kaget, apalagi aku yang pribadi tuh dari sekolah yang bukan kesehatan dulunya gitu kan, nggak tahu apa-apa, jadi ya udah diasah dari mulai semester 1 gitu. Kalau Lesta sendiri waktu SMA udah dari kesehatan. Enggak, bukan aku dari madrasah aliyah juga sama bukan berbasis kesehatan. Kenapa sih kalian mau masuk ke perawatan? Panjang sih kak ceritanya. Panjang ya? Panjang Nggak banget. cukup ya 20 menit ya. Ya itu. Kalau Jangan- Lesta gimana? Kalau aku waktu itu nggak tahu kenapa bisa sampai masuk ke perawatan waktu semester 3 atau semester 2 gitu. Aku aja berpikir kayaknya aku salah masuk jurusan. Oh salah langsung jadi kepikiran ya. Iya, kepikiran. Atau mungkin memang dilemanya anak-anak semester 3, 4, 5 Tiga, iya, itu itu kayaknya biasa. gue salah masuk jurusan. Iya. Tapi Iya, after itu. itu Kalian iya. jalanin kok nanti. Iya. Wah, ternyata asik juga jadi ambil keperawatan. positif aja. Iya, Iya, betul pasti. banget. Akhirnya bisa kan ngelewatin. Iya. Toh sekarang udah semester 5. Lebih berat lagi. Lebih Iya. berat lagi 6, 7 belum ada. Jadi sabar aja, mungkin akan lebih berat. Soalnya sayang udah setengah jalan itu mah. Heeh. Nah, apalagi sekarang juga online semua. Apalagi nih jurusan keperawatan itu untuk mencari kerja lumayan cukup banyak. Maksudnya Iya yang kan? lagi dibutuhin sekarang Dibutuhin tuh banyak. Soalnya kalau kayak teman-teman gue yang perawat gitu ya, yang sekolahnya di keperawatan, lulus kuliah tuh mereka langsung kerja cepet gitu ya. Di rumah dapat sakit kerja. soalnya Kalau di rumah tenaganya sakit, banyak iya. yang dibutuhkan ya. Apalagi situasi pandemi kayak gini. Kalian pernah nggak sih pas situasi pandemi kayak gini ada pengabdian ataupun magang-magang gitu ke rumah sakit gitu atau gimana? Belum. Belum. Belum ada sih, cuma kemarin ada kayak dibutuhin relawan gitu kan pas lagi coronanya gitu. Oh, kalian jadi sempat Enggak, kita nggak diperbolehkan, dari kampus juga nggak ngizinin. Oke, mungkin karena ini kali ya apa? resikonya gede Resikonya juga. cukup ya. Iya. Mungkin apa sih kalau misalnya nih saat andai kata kalau kalian udah lulus, Hmm. kalau misalnya ada relawan kayak gitu, kalian mau nggak sih? Mau banget sih kak. Oh sih. Oh, iya. Oh iya. Kenapa nih? Kalau dari Lesta gimana? Karena apa ya? Panggilan jiwa. Panggilan. Janji jiwa. maksudnya. Panggilan Oh, jiwa. Karena emang kan itu udah jadi tanggung jawab Jawab. kita sebagai profesi keperawatan, tenaga kesehatan juga kan ya. Jadi ya harus mau nggak mau ya kita harus menolong itu kayak gitu kan, mau itu bertaruh dengan nyawa kita sendiri ya memang itu udah jadi hak dan kewajiban kita sebagai perawat. Luar biasa. Nah, kalau Hera gimana? Mau nggak? Mau banget sih kak. Mau ya. Alasannya kenapa? Karena kayak mungkin jadi relawan sampai kerja di rumah sakit tuh beda banget gitu. Oke, iya. Nah kalau misalnya nih, kalau tadi kita udah bicara tentang seandai kata, nah kalau sekarang kalian kan dari misalnya kayak Lesta nih, sebelumnya kan bukan pengurus HMJ, terus sekarang jadi pengurus, ada nggak sih perbedaan? Kalau kita dengar dari Hera kan memang dia dari semester 3 ya. Ya betul. Kalau Lesta kan dari Baru. Baru, berarti baru. sekitar semester 5-an ini Iya. baru. Ada nggak sih apa ya? Mungkin kayak kalau kita apa namanya? Ini ada krunya di belakang. Pedes. Kakak. Nah, kalau misalnya apa namanya? Gue kok boleh ya? Target. Perbedaan. Perbedaan. Perbedaan dari mahasiswa yang biasa aja terus yang ikut organisasi. Ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Ada, jadi kayak mahasiswa biasa aja aku dulu ngalamin kayak aku kenal itu aja, orang-orang itu aja Oke. kayak gitu yang aku kenal kayak gitu. Jadi pembahasannya juga itu aja, kayak belajar lagi pembahasannya materi kuliah lagi. Kalau misalnya pas organisasi kan aku kenal orang dari luar jurusan juga, pembahasannya kadang kalau misalnya ketemu yang ngebahas kayak
Fer organizasi gimana kayak gitu, perlu gimana kayak Oh, gitu. iya. Hati-hati banyak yang modus juga itu kalau Oh, cewek semua ya? luar. Bentar, Biasa bentar, jurusan yang anak modus teknik, siapa nih? teknik Oh, anak teknik biasa itu. teknik. Waduh. Oke. Nah, kalau dari Hera sendiri Hera. Kenapa tuh Kak? Ya, ya. sama nih, kita sama-sama ngeliat. Jadi kalau Nggak, perbedaan. ada nggak sih? Kalau Perbedaan. seandainya dulu kalau Hera nggak ikut apa namanya kepengurusan Organisasi. HMJ, ada nggak sih perbedaannya? Ada sih. Mungkin aku bakal jadi orang yang pendiam aja terus. Oh, Introvert. Introvert. Iya. Mantap. Ini apa ya? Ngomongnya pendek-pendek. Kalau lu kayak apa? Gak apa-apa. Tuh ntar introvert sama memang dasarnya cewek mungkin Oh, enggak gitu ya? ya. Oke, thank you banget nih buat Hera, buat Lesta, udah mau Sama-sama, diundang Iya. ke podcastnya kita. Makasih Nah, juga. buat teman-teman mahasiswa di rumah yang lagi dengerin kita mungkin Terutama pengen mahasiswa baru nih. mahasiswa baru atau mahasiswa yang semester 5 Iya. atau mungkin sekarang masih semester 3 gitu ya. Boleh. Yang Yang udah pengen semester ikut. akhir, semester tua juga Emang, nggak emang apa-apa. boleh ya kalau semester akhir? Nggak apa-apa. Boleh ya? Paling Kalau diusir. misalnya kalian yang pengen ikut atau bergabung di kepengurusan HMJ apa ya, prodi selanjutnya caranya gimana sih? Belum ada sih Kak. Oh, belum enggak kalau misalnya kalau Jawabannya mantep banget. iya, aduh, Dia gua bingung. salah deh kayaknya. Nggak, maksud gue kan kalau mungkin kayak Hera, kayak Lesta kali. Caranya bergabung ke HMJ keperawatan dulu gimana sih caranya? Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman di rumah. Yang pertama sih kayak buat teman-teman harus yakin dulu nih kita mau masuk organisasi tuh Atau enggak ya? iya atau enggak kayak gitu, karena emang antara akademik dan organisasi kan itu Beda ya. beda gitu. Oke. Terus kita ngejalanin akademik ke organisasi kayak ya harus ya harus apa ya, beban juga kayak gitu ya, harus ada tanggung jawab beban. sendiri juga kayak gitu. Pertama ya itu tadi, pikir dulu kalian bener mau masuk organisasi atau enggak. Terus untuk persyaratan masuk KMJ sih ini kali ya CV, wawancara juga. Nanti akan CV, ada terus wawancara. Menyiapkan diri Seleksi kalian juga ya, lah gitu seleksi Kak. gitu Iya, ya. seleksi. Kayak gitu sih. Nanti berarti nggak ada batasan ya? Ada batasan semester nggak sih? Enggak. itu Semester tadi sih. 3 sih. Oh, Dari yang semester 3. awal dari semester 3 dan paling akhir di semester 6. Iya, yang aku tahu. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang pengen atau mahasiswa baru yang udah pengen banget Ya udah getol banget pengen berorganisasi, terutama mahasiswa ini nih keperawatan, bisa banget gabung ke nanti kakak-kakak ya. Hera. Tapi sama nanti loh kata Kak Hera, kalau sekarang belum ada pembukaan. Iya. next week ya. Next year ya. Next year. Oke, next thank you banget ya. Oke. Semoga Terima kasih. sukses acaranya. Amin. Sukses juga kuliahnya. Mungkin insyaallah kita doakan sama-sama mungkin tahun depan pandeminya Bisa. berakhir Amin. dan bisa praktek di lab lagi. Betul. Amin. Ya. Oke, thank you juga buat Rashid, buat kru yang bertugas hari ini. Thank you. Bye bye.